Dari kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dimasukin ke dalam rantang. Yang jauh salam mudah-mudahan insya Allah gak pada punya utang. Yang amin yang kencang kelihatan punya utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sadaqallahu sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, bil khusus Bapak Ketua RT Bapak Ismail Sungkar, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Orang tua kami Bapak Haji yang saya muliakan, juga orang tua kami Bapak Ustaz Dr. Sianto, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan para orang tua yang hadir, yang mohon maaf, saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Semoga semua senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya atas izin dan ridhonya Allah, pada malam ini kita dapat bersilaturahim dalam acara berpacu dalam halal bihalal. Ya. Kurang lebih 6 tahun 7 tahun Pak Dik nggak bisa berkunjung silaturahim ke tempat sini, ya karena memang satu hal kondisi yang tidak memungkinkan. Mohon maaf, waktu zaman Covid yang rahimakumullah, kegiatan semuanya mohon maaf ini merata. Ya, imbasnya, efeknya bukan hanya pengusaha, karyawan, ya para pekerja, pegawai, termasuk ustadz. Covid kemarin ustadz juga sepi habis. Ya ini perlu diketahui aja. Biasa ada akikoh nggak ada, pernikahan nggak ada, tahlilan yang biasa diundang syukuran rumah, yang orang punya rumah doang yang mimpin yasin dan tahlil. Ustaz nggak diundang, untung ada pengajian. Allahu Akbar, imbasnya luar biasa hadirin. Itu adalah ayat dari Allah. Kalau kata Ebit Adi, mungkin alam mulai bosan bersahabat dengan kita, karena kita selalu bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Bu, Ibu,
Tadi lagunya siapa? Lagu saya. Yang laguin saya. Subhanallah jamaah rahimakumullah. Bencana di mana-mana, musibah di mana-mana. Ini mungkin suatu teguran karena kita ini sering kali melakukan kesalahan. Makanya pentingnya kita bertafakur tentang ayat Allah. Melihat rembulan itu ada doanya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Sungguh ya Allah, Engkau ciptakan makhluk di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Termasuk rembulan itu membawa manfaat dalam kehidupan. Alangkah gelap gulitanya di saat dunia ini, bumi ini, alam ini tidak ada cahaya rembulan. Maka itu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk yang kemarin ujian berupa COVID-19. Itu ayat Allah. Setiap hari berita duka di masjid, di musala diumumkan, diinformasikan. Allahu Akbar, setiap hari hadir. Di Pedurenan ketika saya menghantar jenazah, Masya Allah, khusus orang-orang yang kena COVID di paling pojok ujung sana, itu pun antri mobil. Itu ayat Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur. Alhamdulillah. Badan sehat, alhamdulillah. Panjang umur, bisa halal bihalal, walaupun dompetnya kosong. Benar, dompet kosong ngomel mulu. Yang namanya duit, yang namanya materi, nomor sekian, yang penting sehat. Ini kita hadir acara halal bihalal karena dikasih sehat sama Allah. Pilih mana? Duit banyak tapi sakit, sehat nggak punya duit. Duit banyak sakit nggak punya duit, sehat pilih mana? Sehat nggak punya duit, sakit banyak duit, milih sehat banyak duit. Siapa yang pengen banyak duit coba? Nih ada doa biar banyak duit. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Doa biar awet duit. Allahumma nerima apa nu ayat. Itu doanya. Doa awet duitnya. Nerima apa nu aya, biar duit ada 50.000 alhamdulillah, biar duit ada 20.000 alhamdulillah, biar duit ada 10.000 alhamdulillah, biar dompet kosong yang penting badan sehat alhamdulillah. Begitu Bu, itu mau kadang nggak punya duit, bapak disindir dulu, ya dana ya dana dana, ya dana ya dana dana. Untung bapaknya pinter juga ngebalikinya. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Kata istrinya, sungguh terpaksa aku terima. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Ini acara halal bihalal, subhanallah. Karena kekompakan kita, dan ini cermin kompaknya warga, kebersamaan warga. Nggak bisa Pak RT ngadain sendiri tanpa didukung sama warga. Warga juga nggak bisa ngadain halal bihalal tanpa izin dulu sama Pak RT, sama sesepuh. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Memang di dunia ini semuanya berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, juga ada yang kaya. Karena satu sama lain itu saling membutuhkan. Karena roda dunia ini berputar, berjalan, berputar, Bu, nambahin doang, berputar berjalan doang.
berputar ya nggak enak banget dilaguin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kehidupan dunia ini berputar. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Jangan pernah jadi orang yang tidak mau kenal dengan orang lain, merasa diri kita ini lebih dari orang lain. Kita butuh, hadirin. Saya ustaz butuh sama jamaah, jamaah butuh sama ustaz. Saya bisa ngomong seperti ini, hadirin, karena ada jamaah. Ibu juga butuh sama ustaz. Dari sore sampai malam penceramah yang gak hadir, yang gak nyaman juga. Sama saya butuh sama jamaah. Kalau saya ceramah ngomong gak ada jamaah, saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah. Gak ada orang padahal, tapi ustaz ngomong pasti ada yang nyeletuk, ini ustaz Umar kapan? Bener gak? Jadi saling membutuhkan, hadirin. Maka alhamdulillah malam ini kita adakan halal bihalal, mudah-mudahan pada barokah semuanya, amin. Saya doakan semua jamaah yang hadir di sini, keluarganya sakinah mawaddah rahmah, anak-anaknya saleh dan saleha. Yang belum haji ke Mekah, mudah-mudahan pada bisa haji ke Mekah Madinah. Pulang dari Mekah Madinah pada bisa beli tanah, syukur-syukur pada bisa bikin rumah. Asal suami jangan istrinya nambah, amin. Udah satu aja istri, nggak usah banyak-banyak. Walaupun kata guru saya nih, Ustaz, orang kalau punya istri 4 itu namanya good man. Istrinya 3 Superman, istri 2 Batman, istri 1 cemen. Tapi saya nggak masalah, kata saya, alhamdulillah walaupun cemen setia, aman. Tapi ibu mohon maaf, kalau seandainya suaminya kebetulan dapat rezeki dari Allah, punya istri 2, itu sudah takdir dari Allah. Ibu rela nggak suaminya nikah lagi? Ada keterangan istri yang salehah yang mengizinkan suaminya nikah lagi, tinggal pilih surga mana yang disukai sama ibu. Bapak kalau seandainya diizin sama suami sama istri suruh nikah lagi, bapak mau apa enggak? Enggak, orang di samping istrinya. Orang samping istrinya mau katanya. Allah. Alhamdulillah. Yuk kita bina rumah tangga kita. Halal bihalal ini dimulai dari keluarga, Pak. Halal bihalal. Walaupun dalam kamus bahasa Arab tidak diketemukan itu halal bihalal. Halal yahidu halal. Artinya adalah ikatan yang terikat, sulit untuk diurai. Maka dengan halal bihalal itu laksana ikatan tali yang sedikit demi sedikit terurai. Carilah sahabat sebanyak-banyaknya, carilah keluarga saudara sebanyak-banyaknya, karena sesungguhnya saudara, sahabat ini bisa membuka pintu rezeki dari Allah. Kata Imam Ghazali, jangan pernah kita merasa sedikit kalau kita punya musuh walaupun 1. Apalagi yang kita tidak suka itu di depan rumah. Depan rumah, orang mohon maaf kalau udah nggak demen, jangankan lihat orangnya, suara motornya hafal. Datang kondangan ke majlis taklim, jamaah rahimakumullah, hadir ke majlis taklim, sendalnya dekat sama orang yang kita tidak suka, itu sendal juga sama, itu nggak demen namanya. Males banget sama sendal sama dia. Apa sendalnya dia? Buang jauh-jauh kebencian, kedengkian, ketidaknyamanan dalam hati. Ini sangat berbahaya, hadirin. Tapi kalau kita banyak sahabat, banyak saudara, Masya Allah, dibuka pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Orang yang kita nggak senengin depan rumah, dia ada di depan teras, hadirin, mau keluar masuk lagi. 5 menit dia masuk,
Dia keluar juga, masuk lagi. Capek. Giliran udah sepi dia lewat ke gang, ketemu di gang juga, hadirin balik lagi. Nyiksa hadirin. Apalagi mohon maaf, tetangga kita ini saudara kita terdekat. Kalau ada apa-apa masih saudara kita. Cuman kadang-kala pemicunya hadirin jamaah rahimakumullah, orang nggak suka itu karena ada hasad, ada dengki. Hidup ini kalau kita pengen bahagia dan pengen doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat orang lain senang, kita pun ikut senang, maka insya Allah hidupnya akan senang. Amin ya rabbal. Tetangga bangun rumah, alhamdulillah, justru kita bantuin, kurang apa? Itu mah tetangga bangun rumah, dia yang marah-marah. Pasir datang malam-malam, masya Allah ditendangin pasir. Itu orang sono hadirin. Di sini insya Allah enggak beda. Naudzubillah min. Orang beli kalung dia yang bingung. Orang beli kulkas dia yang orang beli gelang dia meriang. Orang beli rumah dia marah-marah. Naudzubillah min. Coba kalau kita bagus sama orang yang rahimakumullah, insya Allah kita selalu akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari musuh, carilah sahabat sebanyak-banyaknya. Inilah inti halal bihalal, bagaimana untuk merekatkan persahabatan, persaudaraan di antara keluarga, di antara lingkungan, saling sama-sama seuyun. Insyaallah barokah. Sebab ibarat sapu lidi hadirin, satu tidak ada kekuatan. Tapi kalau sapu lidi itu disatukan, diikat, maka akan mampu itu membersihkan sesuatu yang bisa menjadikan hal yang tidak nyaman. Itulah silaturahim, itulah kebersamaan. Maka kata Nabi, silaturahim tazidu fil umri wa tazidu fil rizki. Orang silaturahim ini insya Allah dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin ya rabbal. Ibu bapak pengen panjang umur? Pengen panjang umur? Pengennya berapa tahun? 100 tahun? Panjang banget jangan, capek. Orang kalau semakin tua semakin dikurangi nikmatnya sama Allah. Mata udah lamur, gigi udah pada gugur, ubahan, rambut bertabur, pendengaran udah kabur, kulit udah kendur, malam udah batuk berdengkur-dengkur, makan mesti nyari bubur, kadang cucunya suruh bikin sayur, jalan udah mundur-mundur, pada di belakang ada sumur. Ya Allah, tuh hati-hati malah kejebur. Orang tambah usia tambah, masya Allah, umur itu tidak mampu kita mengepal sesuatu. Udah lemah fisik kita. Artinya apa hadirin? Bahwa dunia ini akan dilepas suatu saat. Rumah yang gedong ditinggal, semua bakal ditinggal. Orang kaya mati, orang miskin, pejabat, rakyat, presiden yang kencang, menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, RW, ibu-ibu, enggak PRT mangga, Pak Ustad, kencang banget, giliran Pak Ustad kencang banget. Tapi semua kehidupan itu misteri. Siapapun suatu saat kalau sudah habis jatahnya, nggak bisa tawar menawar, nggak bisa.
Enggak, yang muda-muda banyak cerita anak muda karena sombongnya minum bir 1 prak, overdosis mati. Usia 15 tahun mati karena overdosis. Saya belum pernah dengar ada berita kakek-kakek usia 70 tahun overdosis. Enggak ada ceritanya. Anak muda naik motor trail, Masya Allah kencang banget, full gas, 15 tahun mati musik aja. Gak ada berita aki-aki naik motor trail nabrak pohon pisang. Yang muda banyak, yang tua aman hadirin. Tapi mari cari manfaat maslahat mumpung masih hidup. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutan. Amal kebaikan dikenang, subhanallah. Ini saya lihat ibu-ibu bapak-bapak, mohon maaf yang hadir. Saya kurang lebih udah 20 tahun yang lalu udah kenal sama jamaah sama Pak Ustadz Imam. Perasaan dari dulu sampai sekarang segini-gini aja, Bu, nggak tua-tua, kayaknya muda terus. Amin. Ya Robbal. Saya yakin ibu ini nggak banyak masalah karena saya lihat wajah-wajah nggak pada punya utang semuanya. Amin. Wajah-wajah pada banyak duit semuanya. Terus gak usah cerita kalau nggak punya duit ke orang lain, belum tentu nolong. Itu mah curhat ke orang lain. Ya Allah, saya susah banget hidup. Udah setengah bulan beras habis, duit nggak ada. Setengah bulan, anak-anak Masya Allah udah nggak makan. Yang diajak curhat, situ baru berapa bulan, setengah bulan. Saya sebulan. Lebih parah nih. Curhatlah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masalah, ada sesuatu apapun yang menurut kita Masya Allah kita tidak bisa mengatasinya, hanya Allah yang memberikan solusi hadir. Banyak ini ibadah minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan lupa hubungan horizontal. Hubungan sosial itu penting. Jangan pernah kita asik ibadah kepada Allah, tapi kalau kita sama orang lain suka zalim, suka menyakiti hati orang lain, jangan berharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah 20 menit. Saya ceramah insya Allah nggak lama, mungkin sampai jam 3. Siap ibu? Ibu bapak saya ceramah sampai jam 11 ya? Jam 12 ya? Ibu bapak nggak pernah lihat ada ustadz lemah 4 jam ya Allah, ceramah lama banget, nggak kuat hadirin. Saya ceramah paling biasanya mungkin 1,5 jam. Ini mohon maaf karena saya diundang Pak RT, Pak Ade, Pak Ustadz Imam. Malam ini saya sibuk banget. Sebenarnya saya diundang jauh Pak, nggak saya terima. Dan dikasih bocoran, Pak Haji kalau datang ceramah malam ini budgetnya sekian. Saya nggak terima hadirin karena lihat orang tua saya yang undang saya. Malam ini sebenarnya saya ceramah di lubang buaya hadirin. Lubang buaya. Saya nggak terima nyeramahin buaya. Lalu yang kedua ada lagi yang ngasih tahu suruh ceramah, nggak saya terima. Di mana kata saya? Di Kalideres Ustaz. Nggak saya terima. Banjir hadirin. Kalinya deras. Makanya alhamdulillah ada hikmahnya silaturahim halal bihalal ini. Insya Allah saya ceramah ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Ceramah lebih cepat, lebih bagus, gak usah bertele-tele. Karena kalau bertele-tele ke Jakarta beri burung pelatuk, takut kalau ceramah lama-lama jamaahnya pada ngantuk. Burung pelatuk loh yang ular. Sebab kalau jamaahnya pada ngantuk, khawatir usah ceramah jamaahnya pada. Sebelum saya lanjutkan, saya pengen minum dulu ya Bu ya. Alhamdulillah. Yang penting badan sehat Pak. Badan sehat mau minum air putih juga enak. Tuh Pak, yang penting badan sehat, air minum putih juga enak. Apalagi yang ada warnanya. Gak usah repot-repot, gak usah. Gak usah. Yang penting air putih enak ini. Karena
menurut penelitian medis banyakin minum air putih. Ya kurangin yang udah usia 40-50, yang manis-manis. Putih aja. Minum dulu ya Bu, Pak. Minum ada sunnahnya. Nggak boleh pakai tangan kiri, tangan kanan sunnah. Dan sunnahnya 3 kali. Saya contohin ya Bu ya. Alhamdulillah. Sunnahnya 3 kali. Sunnah 3 kali. Yang ketiganya boleh dihabisin. Kalau dipikir-pikir, antara penceramah sama jamaah enakan jamaah. Kenapa enak jamaah? Kalau jamaah mah enak, nggak terikat dengan kondisi. Mau makan ngambil bebas. Kalau Pak Ustadz mah walaupun ada suguhan ini salak, jeruk, pisang, ada jambu, Pak Ustadz nggak bisa makan karena lagi ceramah. Cuma nanti suatu saat Pak Ustadz pulang, jangan pernah iri sama Pak Ustadz rezekinya. Paham kan Pak? Ya udah kalau Pak, Pak Ustadz saya terusin. Emang barokah jadi ustadz, makanya saya doain mudah-mudahan ibu bapak jemaah rahimakumullah punya mantu jadi ustadz, amin. Kalau enggak ya tetangganya Pak Ustadz, amin. Supaya membuktikan Pak, kalau kita ikut tahlil duduk samping Pak Ustadz berkatnya juga beda. Benar dekat Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz sebuahnya beda, mesti ke tetangga Ustadz, makanya berkah. Makanya carilah mantu Ustadz. Karena apa? Ustadz itu Masya Allah barokah. 1 tambah 1 sama dengan 2. Cari menantu yang bisa baca doa. 2 tambah 2 sama dengan 4. Habis baca doa pulang-pulang bawa rahmat kok bukan. Rahmat, jangan sekutu. Masalah berkat itu nomor sekian. Iya, karena Pak Ustadz kesini yang rahimahullah tidak mengharapkan sesuatu, yang penting pengertian. Alhamdulillah. Makanya jangan pernah iri sama rezekinya Ustadz, karena emang ada waktunya lagi ceramah-ceramah. Walaupun ada makanan nanti sekop, ntar dulu belakangan. Tadi sore saya ceramah di Mutiara Gading pagi. Alhamdulillah, emang subhanallah ya jamaah banyak pengertian. Emang kalau dipikir-pikir dari keterangan, sodako itu kan dibagi pahalanya berbeda-beda. Kalau kita sodako sama orang yang kita tidak kenal, itu 10 kebaikan. Kalau yang kita kenal, ya itu 70, sama keluarga 700, sama ustadz 7.000. Benar serius sama. Sama ustadz itu 7.000 kebaikan. Gak ada ruginya ngasih ustadz, hadirin. Kita bawa nih berkat ke rumahnya Pak Ustadz. Pak Ustadz punya santri. Saya sering kali itu kalau santri saya pada ya ngaji selesai, saya kasihkan itu makanan buat anak-anak santri. Makanya barokah, alhamdulillah. Makanya jangan rugi ngasih ustadz. Iya, karena ustadz juga punya santri, insya Allah. Ya, jadi jangan suudon. Itu mah kadang-kala ustadz bawa emak lewat. Ustadz bawa emak minta sumbangan. Padahal ustadz habis fotokopi kakak. Ya salah aja mau ustadz. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, halal bihalal. Bagaimana kita senantiasa ridho, sama-sama ridho, dimulai dari keluarga kita. Bunda minta halal dari suami. Bunda jujur kalau malam pernah nggak bangun di tengah malam lihat wajah suami, lalu ngomong sama suami, sayang, makasih ya, sudah 30 tahun kita rumah tangga sayang, sudah punya anak, punya cucu, alhamdulillah. Engkau bekerja mencari nafkah buat keluarga, semoga hidupmu barokah. Semoga hidupmu senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah, dijaga kesehatannya sama Allah, dan mudah-mudahan nanti di surga bareng sama saya. Ibu jujur pernah nggak malam-malam begitu? Jujur? Enggak. Yang ada kadang-kadang lihat sama suaminya, ya Allah, tidur ngorok-ngorok. Ngomongnya murahimakumullah.
Sama juga, Masya Allah, suami sayangi istri. Istri kita itu Masya Allah, Pak, jasanya besar banget. Bu, ibu ngerasain ya Allah punya anak hamil 9 bulan. Apalagi ibu mohon maaf, kalau lagi nyidam, ya Allah, macem-macem. Ada orang nyidam nggak seneng sama makanan ini, bau nasi nggak seneng, melihat matahari nggak seneng. Tapi mending itu mah, asal jangan nggak seneng lihat suami. Nggak, suami nggak seneng, nggak boleh. Tuh, jasa istri Masya Allah. 9 bulan ya mau rahimakumullah ngerasain itu. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, ngandung lagi, ngelahirin lagi, nyusuin lagi, ngandung lagi, ngelahirin lagi, nyusuin lagi. Bener gak? Allahu Akbar. Lahirlah anak-anak kita luar biasa. Alhamdulillah, jasa wanita yang sabar. Bilang sama istri, makasih sayang, anakku telah dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada rahimmu. Dan alhamdulillah ini aset investasi nanti di saat aku sudah menghadap Allah. Dari mereka doa-doa yang nanti akan dipanjatkan di hadapan Allah, yang kelak nanti di alam barzakh akan mendapatkan cahaya kebaikan dari doa dari anak-anak yang saleh.